Kakaknya bilang, "Wahai adikku, tidak mungkin kita tinggal di atas ranjang begini sementara panggilan Rasulullah ada." Maka kata adiknya, "Bagaimana caranya, Kak? Kita ke sana. Kita tidak bisa bergerak." Kata kakaknya, "Demi Allah, saya akan seret kamu sekali, kamu seret saya sekali, sampai kita menjawab panggilan Allah dan Rasulnya." Akhirnya, mereka seret-seretan sampai tiba mereka di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang lain melihat mereka sampai menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pada hari ini saya akan menceritakan beberapa kisah-kisah mengagumkan para sahabat di medan peperangan. Pertama ikhwata, ada seorang sahabat yang bernama Umair bin Hammam. Umair bin Hammam adalah salah satu sahabat yang ikut pada peperangan Badar. Waktu Nabi sudah atur pasukan, musuh sudah di depan mata, tinggal Nabi percikan takbir, maka terjadi peperangan. Lalu kata Nabi SAW dalam sabda yang masyhur dalam hadis Bukhari, "Wallahi," kata Nabi, "demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalian sekarang yang hadir pada perang Badar ini, terbunuh menghadapi musuh, pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Umair bin Hammam ini pada saat Nabi bersabda seperti itu, kebetulan Umar dia lagi pegang 2 butir kurma. Lalu dia bilang, "Bakhin, bakhin." Bakhin itu artinya, "Indah sekali ya Rasulullah. Indah sekali, ulangi ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Tidak ada seorang pun dari kalian di sini yang terbunuh dalam kancah peperangan ini, perang Badar, kecuali kalian pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Umar mengatakan bakhin, bakhin dengan semangat dia. Maka kata Nabi, "Kenapa Umair kau bilang indah sekali?" Kata Umair, "Ya Rasulullah, aku tinggal masuk ke medan perang ini, dibunuh oleh mereka orang-orang kafir ini, masuk surga tanpa hisab seluas langit dan bumi." Kata Nabi SAW, "Iya, itulah sebabnya wahai Rasulullah, saya mengatakan bakhin ya Rasulullah, saya akan kejar itu." Kemudian Rasulullah bertakbir Allahu Akbar, maka terjadi peperangan Badar. Ketika terjadi perang Badar, Umair ini rupanya dia ambil kurma, dia makan dulu kurmanya. Ketika dia lagi makan, Nabi bilang, "Wahai Umair, sesungguhnya kalau kau habiskan kurmamu dulu, masih lama kau dapat surga." Maka Umair pun buang kurmanya dan dia masuk ke peperangan dengan heroiknya, dan Umair pun syahid di medan peperangan Badar. Lihat teman-teman, betapa heroiknya sahabat. Dia langsung sambut apa yang dikatakan oleh Rasulnya. Ini kisah yang pertama. Kemudian kisah yang kedua, kisah 2 orang anak muda yang bernama Mu'adz dan adiknya Auf bin Afra. Mu'adz ini teman-teman umurnya 16 tahun dan adiknya Auf umurnya 15 tahun. Masya Allah, masih belasan tahun sudah ikut berjihad bersama Nabi. Coba kita bandingkan dengan generasi muda Islam sekarang. Azan saja belum tentu ke masjid. Ini teman-teman sekalian, mereka ikut jihad di perang Badar. Abdurrahman ibn Auf menceritakan, ketika peperangan akan segera berkecamuk, tiba-tiba ada satu orang anak muda umurnya 16 tahun namanya Mu'adz. Dia berkata kepada Abdurrahman bin Auf, Ami, aina Abu Jahal?" Ami itu paman. "Paman, mana orang yang bernama Abu Jahal? Aku dengar dia adalah orang yang paling suka menyakiti Nabi di Mekah." Kata Abdurrahman, "Iya benar. Terus untuk apa kau tanya Abu Jahal?" Kata anak ini, "Saya mau bunuh Abu Jahal itu." Kata Abdurrahman, "Baiklah, kalau saya lihat nanti, saya akan tunjukkan si Abu Jahal." Maka nunggulah si Mu'adz ini di sebelah Abdurrahman ibn Auf. Kemudian datang adiknya Mu'adz, Auf bin Afra. Mereka tidak janjian. Datang adiknya, kemudian bertanya kepada Abdurrahman ibn Auf, "Wahai paman, mana yang namanya Abu Jahal?" Kata Abdurrahman ibn Auf, "Kenapa kau tanya Abu Jahal? Saya mendengar dia adalah orang yang paling suka menyiksa Nabi SAW di kota Mekah. Benarkah itu paman?" "Benar," kata Abdurrahman bin Auf.
"Untuk apa kau tanya Abu Jahal?" "Saya mau bunuh paman." Kata Abdurrahman, "Baiklah, kalau saya lihat, saya akan tunjukkan." Maka ketika Nabi bertakbir, gemuruh suara kedua pasukan saling menyerang terdengar. Dari jauh Abdurrahman melihat Abu Jahal. Kata Abdurrahman, Abu Jahal itu dari kepalanya sampai kakinya sampai kudanya semuanya bertameng besi, lengkap sekali. Yang kelihatan cuma matanya saja. Abu Jahal ketika itu duduk di atas kuda dan dia dikelilingi 10 pasukan. Jadi Abu Jahal itu dilingkari 10 lapis. Jadi tak bisa ditembus si Abu Jahal. Abu Jahal di tengah, terus dibuat 10 lingkaran pasukan untuk menjaga Abu Jahal agar tidak terbunuh. Kata Abdurrahman, saat saya tahu itu Abu Jahal, saya tunjuk ke arahnya, itu Abu Jahal. Ketika saya bilang itu Abu Jahal, demi Allah, kata Abdurrahman bin Auf, Mu'adz sama Auf, anak yang berumur 15 sama 16 tahun ini, mereka seperti 2 anak panah yang lepas dari busurnya melesat menuju Abu Jahal. Bayangkan, mereka dia lari sekencang-kencangnya, kemudian dia tembus 10 lingkaran itu, tebas sana, tebas sini, naik ke pundak dan sampai dia ke Abu Jahal. Kemudian ditebasnya dan kena pahanya Abu Jahal. Sobek pahanya Abu Jahal, berdarah. Jatuh dia dari kuda. Abu Jahal ketika itu rajanya orang-orang Mekah. Kalau Abu Jahal kalah, pasti bubar semua pasukan. Kemudian teman-teman, Auf si adik Mu'adz ini yang 15 tahun dikeroyok pasukannya Abu Jahal, meninggal dia. Si Mu'adz ini yang 16 tahun, abangnya, sempat nangkis-nangkis serangan namun tangannya kena sabetan pedang. Tapi Mu'adz ini sempat keluar, dia ambil imamahnya, dia ikat tangannya yang sobek, dia masuk lagi, dia perang lagi dengan 1 tangan. Tapi ketika perang, tangannya itu semakin sakit. Merasa dia terganggu dengan tangan yang sakit itu, dan dia ini kan mau cari mati syahid. Maka ketika itu dia keluar lagi, kemudian tangannya yang sobek besar itu teman-teman, dia injak pakai kakinya, kemudian dia tarik sekuat-kuatnya, putus tangannya, subhanallah. Setelah putus, masuk lagi dia peperangan, tebas-tebas musuh dengan sebelah tangan, sampai Mu'adz ini terbunuh teman-teman. 15 sama 16 tahun, yakin mati di medan peperangan, tidak ada rasa takut sama sekali dan dia mati syahid. Ini adalah keimanan yang luar biasa teman-teman. Allahu Akbar. Kemudian kisah yang lain adalah Abu Dujana. Nama aslinya adalah Samak atau Simak bin Khorasah. Beliau adalah sahabat Nabi. Suatu ketika pada perang Uhud, Nabi sedang menghunuskan pedangnya dan berkata, "Siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasulnya pada pedang ini?" Maka berdiri Hamzah. Singgahnya Allah, "Saya ya Rasulullah." Nabi SAW tarik pedangnya, tidak dikasih sama Nabi. Kemudian Nabi bilang lagi, "Siapa yang akan memberikan haknya Allah dan Rasulnya pada pedang ini?" Ali bin Abi Thalib berdiri, mau pegang pedangnya, ditarik lagi sama Nabi, "Jangan." Nabi ulang lagi ketiga kalinya, "Siapa yang akan memberikan hak Allah dan Rasulnya pada pedang ini?" Maka berdirilah sahabat Nabi yang bernama Miqdad bin Amr. Miqdad bin Amr ini juga terkenal sahabat Nabi yang kekuatannya itu 1:1000 orang. Miqdad bilang, "Saya ya Rasulullah." Ditarik lagi sama Rasul, tidak dikasih. Nabi ulangi yang keempat kali, "Siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasulnya pada pedang ini?" Maka Abu Dujana, Samak ini, berdiri dan mengatakan, "Ya Rasulullah, apa haknya Allah dan Rasulnya pada pedang itu?" Maka kata Nabi SAW, "Engkau mengambilnya dan engkau menghantamkannya ke musuhmu pakai pedang ini sampai pedang ini bengkok." Kata Samak, "Baik ya Rasulullah, saya akan berikan haknya, kasihkan ke saya pedang itu." Maka Nabi SAW memberikan pedang itu kepada Abu Dujana. Karena teman-teman, Nabi SAW ingin sahabat ini bertanya dulu, apa haknya Allah dan Rasulnya pada pedang itu. Lalu diambil pedang itu oleh Abu Dujana. Kemudian Abu Dujana memegang pedangnya. Lalu imamahnya yang tadinya warna hitam diganti warna merah sama dia. Di zaman itu, kalau orang pakai imamah merah berarti mau mati. Dia pun pakai imamah merah. Dipegang pedang itu di dadanya. Kemudian dia pun ayun-ayunkan pedangnya di hadapan musuh orang-orang Quraisy. Ini belum perang, masih berhadap-hadapan. Lalu Nabi SAW melihatnya dan mengatakan, "Sungguh perilakunya Samak ini, Abu Dujana, dibenci oleh Allah.
tidak disukai sama Allah, kecuali di posisi seperti ini. Di medan perang, boleh kalian tunjukkan keahlian kalian di depan musuh, tapi selain di medan perang, Allah marah. Kemudian yang terjadi adalah ada seorang sahabat namanya Ka'ab radhiyallahu anhu. Ka'ab ini berkata, waktu saya melihat Abu Dujana sudah mulai masuk menyerang musuh di medan perang, saya penasaran, kata Ka'ab, bagaimana Abu Dujana memberikan haknya Allah dan Rasulnya pada pedang itu. Maka saya pun melihat ada satu orang kafir yang dia sangat kekar dan kuat. Dia serang orang-orang Islam, tebas sana tebas sini. Maka saya berdoa, kata Ka'ab, di kancah peperangan, semoga orang kafir ini ketemu dengan Abu Dujana. Dan Allah kabulkan doa Ka'ab. Tiba-tiba Abu Dujana ini berhadapan sama orang kafir itu. Dan waktu berhadapan, mereka akhirnya duel berdua. Dan saking serunya duel mereka itu, orang-orang di kancah peperangan itu berhenti perang. Bayangkan, berhenti perang menyaksikan duelnya mereka yang luar biasa. Sampai akhirnya, pas orang kafir itu tebas Abu Dujana dengan kuat, ditangkis sama perisai Abu Dujana, terbelah perisai Abu Dujana, hingga pedang orang kafir itu lengket di situ, di tamengnya Abu Dujana. Lalu Abu Dujana pun menebas orang kafir itu hingga terbelah setengah bagian badannya. Matilah orang kafir itu. Maka kata Ka'ab, aku pun akhirnya menghadap Abu Dujana. Kemudian Abu Dujana berkata, wahai Ka'ab, bagaimana pendapatmu melihat ini? Maka Ka'ab pun tersenyum. Artinya, Abu Dujana benar-benar mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tentu teman-teman, banyak sekali cerita di medan peperangan. Kemudian ada lagi kisah namanya peperangan Hamra al-Asad. Waktu para sahabat kalah pada perang Uhud, ada 70 sahabat mati syahid. Waktu itu kan sahabat yang ikut pada perang Uhud 700 orang. 70 orang mati syahid, tersisa 630 orang. 630 orang ini teman-teman, mereka terluka parah semuanya. Nabi pun berdarah pipinya, keningnya, gigi geraham beliau pecah. Pundak Nabi saja dihantam pedang oleh Ibnu Kami'ah. Nabi mengatakan, saya merasakan sakitnya selama sebulan. Ini adalah kekalahan umat muslim pada perang Uhud. Mereka 630 orang ini yang kalah, minimal tubuhnya itu ada 5 luka sobek. Di dalam kisah ini dikatakan, mereka pun pulang ke Madinah. Sedih para sahabat, yang meninggal banyak 70 orang. Salah satunya adalah Hamzah. Waktu mereka tiba di Madinah waktu maghrib, sahabat-sahabat ini banyak yang tidak bisa ke masjid karena terluka parah. Kemudian ada 2 anak muda, umurnya juga belasan tahun. Saking parahnya luka mereka, sampai mereka ini ditaruh di atas unta, kemudian diantar pulang ke rumahnya. Mereka tidak bisa bergerak. Sholat pun mereka pakai isyarat mata. Kemudian habis sholat subuh teman-teman, turun perintah Allah. Ini 1 hari setelah perang Uhud. Ada perang namanya Hamra Asad. Hamra Asad itu nama lokasi. Asad itu artinya singa. Hamra ini wilayah warna merah karena gunungnya banyak warna merah. Jadi setelah subuh itu turun perintah Allah. Wahai Muhammad, perintahkan semua sahabatmu yang kemarin ikut pada perang Uhud, 630 orang yang luka parah itu, semuanya keluar lagi dan kejar itu orang-orang Quraisy. Ini pasukan kalah, luka belum pulih. Maka tersebar berita panggilan dari Nabi. Wahai para sahabatku yang kemarin ikut pada perang Uhud, bukan orang baru, yang kemarin ikut pada perang Uhud, 630 orang, keluarlah kalian semuanya dan kejar Quraisy sampai ke Hamra Asad. Maka sahabat-sahabat ini langsung berdiri semuanya. Bayangkan, ada sahabat yang lagi tempel daun di luka-lukanya. Berdiri dia, dicabut daunnya. Sami'na wa atokna, kami dengar dan kami taat wahai Rasulullah. Semua yang luka-luka ini mereka semua pergi. Badan masih berdarah-darah para sahabat, tapi mereka mendengar perintah Allah dan Rasulnya. Nah, jadi ada 2 anak muda belasan tahun tadi yang tidak bisa berdiri sama sekali. Mereka sedang dirawat ibunya yang sholat pakai isyarat mata. Waktu dia dengar orang teriak, wahai yang hadir kemarin di Uhud, semuanya tidak terkecuali telah turun perintah Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW untuk mengejar Quraisy. Tidak satu orang pun boleh tinggal di Madinah. Maka 2 anak muda ini, adik kakak, bersebelahan tidurnya. Kakaknya bilang, wahai adikku,
Tidak mungkin kita tinggal di atas ranjang begini, sementara panggilan Rasulullah ada. Maka kata adiknya, bagaimana caranya kak kita ke sana? Kita tidak bisa bergerak. Kata kakaknya, demi Allah, saya akan seret kamu sekali, kamu seret saya sekali, sampai kita menjawab panggilan Allah dan Rasulnya. Akhirnya, mereka seret-seretan sampai tiba mereka di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang lain melihat mereka sampai menangis, luar biasa sekali. Dan akhirnya, semua sahabat mengejar Quraisy. Pas Quraisy dengar 630 pasukan yang kemarin kalah mau berperang, maka kafir Quraisy ini tidak berani kembali. Takut mereka. Pasukan apa ini? Luka-luka semuanya, masih kembali ingin berperang. Maka ketika kekalahan pada perang Uhud, sehari setelahnya di Hamra Asad, kaum muslimin memenangi peperangan. Dan ini mengobati luka-luka mereka. Masya Allah. Lihat teman-teman, bagaimana mereka luar biasanya dalam mempertahankan agama ini. Semoga dengan beberapa kisah-kisah ini kita semakin cinta kepada para sahabat Nabi yang sangat berjasa dalam penyebaran Islam. Allahu alam, kita tutup dengan baca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.